Sebentar. Oke, sudah ada ya. Nah, oke, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai the power of Nessus exposing the hidden attack surface in your modern infrastructure gitu. Nah, pada agenda webinar kali ini akan ada 6 poin yang akan saya bawakan di sini, tapi kita lebih deepnya itu di bagian poin 4 sama poin 5. Nah, yang poin pertama akan saya bahas adalah kenapa vulnerability scanning saja belum cukup gitu. Nah, terus yang poin kedua ini apa itu Nessus dan perannya dalam security assessment. Kemudian yang ketiga perbedaan Nessus esensial, profesional, dan expert. Kemudian yang poin keempat, ini ada WAS atau kepanjangannya itu ada Web Application eh, Scanning. Kemudian yang kelima ada Attack Surface Discovery atau ASD. Kemudian poin yang keenam adalah Real Case Scenario, Demo Flow, dan Key Takeaway-nya. Jadi akan ada sesi demo yang nanti akan saya bawakan mengenai Nexus Export ini gitu. Oke. Nah, masalah yang sering terjadi pada scan atau pada vulnerability assessment adalah sudah scan, tapi belum tentu aman gitu. Maksudnya sudah scan itu, jadi kita nggak nggak percaya tuh, jangan langsung percaya ketika sudah scan itu sudah secure gitu, sudah aman gitu. Nah, itu belum tentu gitu, belum tentu aman gitu. Scan itu cuman sebagai eh, dasar tahap tahap dasar untuk melakukan attack surface yang berikutnya gitu. Nah, kenapa topik ini itu penting? Nah, topik ini itu penting karena ada dua ya, ada dua poin. Yang pertama itu ada reality check, yang kedua ada resiko utama. Nah, pada reality check ini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu ada aset tidak selalu masuk ke inventory. Kemudian cloud atau SaaS membuat expose makin dinamis dan subdomain lama sering terlupakan. Kemudian developer bisa deploy service tanpa diketahui security. Nah, kenapa bisa bisa ada misalkan subdomain lama sering terlupakan karena ketika si yang punya aset atau punya infrastruktur itu biasanya subdomain subdomain atau aset-aset yang lama itu sering sering banget terlupakan gitu. Jadi malah dianggap tidak penting. Padahal itu ketika kita bahas ke resiko utamanya. Nah, resiko utamanya itu ada beberapa poin juga di sini saya tambahkan. Yang pertama itu ada shadow IT. Nah, ketika subdomain lama itu tidak di manage dengan baik, itu akan menjadi entry point tuh bagi si attacker. Itu bisa jadi misconfiguration yang lebih berbahaya daripada CVE dan itu bisa menjadi zero day attack gitu. Kemudian yang ketiga ada aplikasi web tetap menjadi target utama. Nah, ya kenapa aplikasi web ini sering menjadi target utama bagi si attacker karena web itu emang gampang banget buat di aksesnya gitu. Gampang buat diaksesnya, kita tinggal melakukan scan, scan itu akan banyak langsung terlihat gitu result-resultnya. Kemudian yang keempat ini report scan bisa terlihat clean, padahal scope kurang lengkap. Nah, di sini juga menjadi poin ketika kita melakukan assessment atau ketika kita melakukan ya vulnerability assessment itu reportnya biasanya itu kurang lengkap atau kurang kurang deep gitu. Nah, makanya pesan utama di sini adalah eh, you cannot secure what you cannot see. Kemudian visibility harus datang sebelum remediasi dan Nexus Expert ini membantu melihat lebih luas. Begitu. Kemudian ada di sini evol- evolusi vulnerability assessment. Nah, ini ada beberapa yang saya tuliskan di sini tradisional VA, kemudian ada modern exposure management, kemudian ada Nexus Expert gitu. Nah, di sini ada tradisional VA itu
ada beberapa tahapan juga. Yang pertama itu ada input, kemudian scanning CVE, dan hasilnya langsung keluar report gitu. Ada resultnya, ada reportnya. Nah, kemudian beralih ke modern expose management. Nah, modern expose management di sini adalah terkait discovery aset, kemudian dia melakukan scan web, kemudian ada priority-nya nih, priority risk-nya. Nah, masuk lagi ke Nexus Expert yang akan kita bahas nih, di mana dia itu melakukan scanning VA, kemudian ditambah WAS atau Web Application Scanning, kemudian ditambah ASD atau Attack Surface Discovery. Nah, ini akan menjadi satu flow yang dimana flow-nya itu sudah terangkap gitu, maksudnya terangkap jelas lah. Jadi intinya, nah ini pada vulnerability scanning tetap penting, tetapi harus dilengkapi dengan discovery web application coverage-nya gitu. Nah, ini akan saya perkenalkan ya, apa itu Nessus dan kenapa Nessus itu dipakai untuk VA, dan kenapa banyak banget perusahaan-perusahaan yang memakai Nessus gitu. Karena Nessus ini cukup familiar ya di kalangan industri, di kalangan profesional gitu. Karena emang tools yang sangat berguna kalau menurut saya, Nessus ini. Oke, kita langsung saja. Nah, apa itu Nessus dan fungsi utamanya itu seperti apa? Yang pertama ada melakukan vulnerability scanning, kemudian mengidentifikasi service, port, dan konfigurasi lemah. Kemudian yang ketiga ada membantu validasi, patch, dan remediation. Kemudian yang keempat ada menyediakan report teknis untuk tim dan security. Nah, eh, report teknis dan report teknis yang dihasilkan dari Nessus itu cukup bagus ya, kalau menurut saya cukup kompleks juga, karena dia itu ada link, link ke CVE, link ke CVE. Jadi ketika di generate reportnya itu langsung ada eh, apa detailnya gitu, semuanya, deskripsi, rekomendasi, dampak juga gitu. Nah, kenapa sering dipakai nih si Nessus ini? Karena pluginnya itu coverage luas, kemudian mudah digunakan untuk asesmen, dan cocok untuk internal maupun eksternal scan, dan bisa juga digunakan sebagai baseline security posture gitu. Oke, nah ini ada jenis-jenisnya. Di sini ada 3 jenis Nessus. Yang pertama itu ada Nessus Essential, kemudian ada Nessus Professional, kemudian ada Nessus Expert. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah terkait fitur ASD atau yang kita bahas tadi, Attack Surface Discovery sama WAS, Web Application Scanning. Nah, Nessus Essential ini ya cocok untuk belajar gitu, home lab, karena fitur-fiturnya juga pasti di disable gitu, karena harus harus berbayar gitu ya. Kemudian ada Nessus Profesional. Nah, Nessus Profesional ini cukup cukup banyak digunakan juga untuk VA, untuk scan scan infra dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan Nessus Expert ini ada tambahan lain nih. Ada tambahannya itu seperti WAS sama ASD. Ini cocok juga untuk scan cloud, web, sama bisa scan malware juga, buat compliance juga gitu. Jadi Nexus Expert ini cukup banyak kegunaannya. Nah, kemudian ada positioning Nexus Expert. Di sini yang akan saya bahas div-nya itu lebih ke eh, WAS sama ASD ya. Jadi web application scanning ini adalah untuk melihat resiko pada aplikasi web, kemudian membantu menemukan celah. Nah, membantu menemukan celah ini di scanning lain itu mungkin bisa nggak ada ya, tapi di di Nexus Expert ini cukup cukup kompleks, dan menurut saya itu sangat bagus gitu. Jadi dia bisa langsung mengurangi
waktu untuk melakukan pentest gitu. Jadi si Nexus Expert ini dia bisa melakukan automasi gitu. Nah, ini membantu menemukan celah injection, kemudian XSS, misconfiguration, dan data expose gitu, itu juga bisa. Nah, ini cocok untuk aplikasi publik, portal, API, landing page gitu, dan sebagainya. Nah, apa nih? Kemudian apa bedanya untuk Attack Surface Discovery? Nah, Attack Surface Discovery atau ASD itu membantu menemukan eksternal aset. Jadi ketika perusahaan atau company itu banyak sekali asetnya dan dia itu sudah apa yang tadi sempat saya bahas mengenai subdomain, misalkan subdomain itu udah lama udah nggak ke manage dan itu menjadi entry point bagi si attackernya gitu. Jadi itu menjadi titik apa sasaran awal untuk melakukan masuk ke dalam sistemnya seperti itu. Nah, ini adalah deep dive aplikasi atau WAS itu web aplikasi scanning. Oke. Nah, kenapa WAS itu penting? Nah, WAS ini penting karena yang pertama itu ada masalah di lapangan. Masalah di lapangan ini yang pertama ada VA itu fokus ke IP dan port biasanya. Nah, kemudian aplikasi web dianggap hanya front end. Kemudian yang ketiga, testing manual sering makan waktu karena emang cukup banyak membutuhkan waktu ya kalau misalkan kita pentest, kita harus scan, kita harus apa melihat satu persatu dari semua asetnya seperti itu. Kemudian nih endpoint endpoint baru sering tidak masuk ke pengujian. Nah, yang dicari yang dicari dari WAS itu adalah XSS, kemudian injection dan ke OWASP lah ini lebih ke top 10 OWASP itu ada SSS, kemudian miskonfigurasi, sensitive informasi disclosure dan sebagainya. Jadi ini mengurangi kalau menurut saya ini sangat mengurangi untuk melakukan pentest manual gitu. Nah, value-nya, nah ini value-nya atau nilainya gitu itu apa? Yang pertama itu lebih cepat untuk baseline web risk. Nah, kemudian membantu Tejel awal dan bisa jadi jembatan ke pentest manual. Nah, kenapa bisa jadi jembatan ke pentest manual? Karena kita udah tahu tuh, udah tahu dari sistemnya dia, kemudian dari eh apa dari vulnerability vulnerability yang telah ditemukan dari WAS seperti itu. Nah, untuk flow-nya sendiri ini cukup mudah karena si Nessus ini dia nge-build apa namanya? Nge-build tampilannya itu emang cukup cukup bagus dan sangat mudah digunakan. Jadi yang pertama itu user atau pengguna itu cukup melakukan input target. Kemudian yang kedua config atau scan police. Nah, ini config atau scan police ini opsional. Terus yang ketiga ada run scan dan monitoring progress. Kemudian yang keempat ada review severity evidence plugin detailnya. Kemudian yang kelima adalah tentukan mana yang perlu divalidasi manual. Nah, ini nanti ada yang keenam itu ya ada reporting segala macamnya lah. Nah, yang yang poin kelima nih, yang poin kelima itu tentukan mana yang perlu divalidasi. Jadi ketika udah ada result yang dari si Nexusnya itu, kita tinggal melakukan validasi tuh, validasi mana aja nih yang apa namanya, yang lebih lebih cocok gitu ke findingnya gitu, yang apa mana yang false positifnya gitu, itu bisa nanti verifikasi secara manual kalau untuk itu. Kemudian untuk pesan demonya ini adalah WAS membantu mempercepat baseline security check-nya, tetapi hasil tetap perlu dipahami dan divalidasi lagi gitu. Itu harus manual kalau misalkan validasinya, dan itu validasi juga kalau dari sisi si Nexusnya, karena saya udah pakai juga dan itu
kebanyakan kalau dari WAS emang banyak positifnya gitu daripada negatifnya. Maksudnya lebih lebih banyak yang beneran findingnya gitu loh. Kemudian, nah yang kedua ini ada attack surface discovery. Nah, menemukan aset yang tidak terlihat sebelum ditemukan attacker. Nah, di sini ada beberapa poin yang terkait hidden attack surface. Yang pertama itu ada subdomain lama yang masih aktif, kemudian public IP yang tidak masuk inventory, kemudian service testing lupa dimatikan. Nah, ini sering-sering banget terjadi di apa company-company gitu ya, di mana service-service testing itu ketika udah di deploy gitu, udah masuk ke publik itu biasanya dilupakan atau ya dilupakan lalu lupa dimatikan gitu, seperti itu. Kemudian ada aset cloud atau third party yang terekspos. Nah, ini biasanya menjadi entry point buat si attacker untuk melanjutkan ke serangan yang selanjutnya gitu. Nah, dampak-dampak yang sering terjadi itu adalah yaitu tidak pernah di-scan, kemudian tidak masuk patch cycle-nya, kemudian tidak dimonitor oleh tim security. Kemudian yang keempat ini ada bisa menjadi entry point attacker gitu. Kemudian, nah ini untuk plow-nya. Ini juga sama plow-nya karena dari si Nessus itu emang sudah menyediakan tampilan yang cukup bagus, cukup kompleks juga gitu. Maksudnya lebih ke kita ready to use gitu. Lebih 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 enak juga untuk pakainya kalau misalkan kita baru baru pertama pakai Nessus, terus ketika kita lihat apa tampilannya itu cukup cukup ready to use lah, cukup enak juga gitu. Yang pertama ini ada input domain, kemudian ada discovery external asset, review subdomain, IP service segala macamnya, kemudian yang keempat pilih aset yang beresiko. Nah, ini baru lanjut ke WAS atau lanjut ke VA seperti itu. Nanti kita coba contohkan di demo ya nanti. Kemudian ini untuk output yang ingin ditunjukkan itu adalah aset baru ditemukan, kemudian exposure terlihat jelas, risk lebih mudah diprioritaskan, kemudian tim tahu apa yang harus diuji berikutnya seperti itu. Oke. Nah, untuk real case skenario-nya menggabungkan antara ASD atau Attack Surface Discovery dengan WAS atau Web Application Scanning itu dalam satu cerita yang mudah dipahami. Nah, ini tuh lebih ke misalkan kita sebentar ya. Nah, ini misalkan dari dari skenario nih, misalkan scan bersih, tetapi kenapa masih ada celah gitu? Kita udah melakukan scanning, udah melakukan scan dengan beberapa tools, tapi kenapa masih ada celah? Nah, kondisi awalnya, kondisi awalnya itu yang pertama, tim IT itu rutin scan aset utama, kemudian report terlihat low risk. Kemudian yang ketiga ini ada manajemen merasa environment itu aman. Nah, ini yang sering banget terjadi nih. Nah, kemudian kita masuk ke eh, ASD. ASD itu menemukan kan. ASD itu melihat melihat surface-nya, melihat attack surface discovery-nya. Nah, ini akan terlihat misalkan contoh devapicompany.com gitu. Nah, ini masih masih aktif. Kemudian ada promocompany.com. Ini tidak masuk ke inventory. Kemudian ada service cloud storage. Nah, ini terekspos ke publik. Nah, ini tuh akan menjadi kalau kita scan, misalkan tidak scan pakai pakai tools-tools yang apa open source gitu misalkan. Nah, ini biasanya kalau kalau tidak ketemu kalau tidak ketemu dengan apa dengan tools yang open source, nah si Nessus ini, si ASD ini bisa langsung bisa langsung dapat ketemu tuh si yang hidden hidden ini gitu misal. Nah,
Kemudian yang untuk yang WAS, WAS itu membuktikan resiko. Nah, dari ASD, dari Attack Surface Discovery, karena itu udah menemukan banyak aset, kita lempar ke WAS. Kita lempar ke WAS untuk membuktikan, nah, dari resiko-resiko yang mungkin terjadi itu benar apa enggak gitu. Kemudian ada apa, endpoint tanpa out, information disclosure, injection, debug, dan segala macamnya lah. Kalau untuk PAS itu lebih ke OAuth top 10 kalau misalnya teman-teman pernah dengar framework-nya gitu. Nah, ini kita langsung bahas ke sesi demo ya. Kita coba langsung demokan saja. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah denger atau udah pakai Nessus belum? Mungkin bisa langsung di komen aja ya. Mungkin nanti bisa sambil dibacakan oleh moderator. Oke, oke, kita coba dulu. Nah, jadi untuk tampilannya sendiri seperti ini ya, teman-teman ya. Untuk Nessus itu, Nessus Expert itu akan ada tulisannya di sebelah eh, kiri layar saya, kiri atas layar saya. Nah, untuk cara penggunaannya itu cukup mudah, Kak, yang udah tadi saya bilang, karena si Nessus ini sangat bagus lah untuk yang awal buat nyoba gitu. Yang pertama itu ada eh, ini nih, apa, new scan. Ini tinggal diklik dan di sini akan ada banyak fitur yang bisa kita coba. Tapi kita akan lebih deepnya di Attack Surface Discovery. Attack Surface Discovery sama yang web aplikasi. Nah, di sini. Jadi yang pertama itu kita coba nih menganalisis dulu atau attack surface dulu gitu, mana mana nih yang akan menjadi targetnya. Misalkan targetnya kita ini kan ada banyak banget nih. Nanti kalau misalkan teman-teman tertarik gitu bisa langsung bisa coba gitu. Ini kegunaannya juga beda-beda. Ada yang untuk malware juga, untuk ini ada yang baru ada Pine AI. Kemudian ada untuk compliance juga. Compliance ini ada untuk audit cloud infra, ya banyak lah. Ya, tapi yang akan saya bahas di sini adalah tentang attack surface discovery-nya. Nah, di sini ini tinggal diklik attack surface discovery. Nah, di sini ada tiga inputan ya. Di sini teman-teman cukup melakukan misalkan testing ASD. Testing. Tab. Nah, domain yang akan menjadi target itu apa? Saya contoh di sini Cyber Shield. Ini akan menjadi target untuk melakukan scan misalkan. Nah, cukup dengan menginputkan seperti ini nih, teman-teman. Jadi domain utamanya kita langsung ke save gitu. Kalau misalkan, nah ini ada beberapa juga kan di sini ada basic yang udah tadi kita schedule, ini enable atau apa. Ini schedule untuk melakukan scanning secara berkala. Kemudian save. Nah, sebentar saya akan bahas yang mana tadi. Nah, ini configure. Nah, di sini juga ada plugin ya. Teman-teman itu bisa bisa nambah plugin, nanti akan dibawakan oleh sesi kedua oleh teman saya. Ada plugin. Nah, oke, kita coba langsung saja ya. Kita coba langsung di sini. Nah, kalau udah di-input tadi, udah di-input, udah di-config config si apa domainnya discovery. Nah, udah di-input domainnya, kita tinggal save. Udah di save, kita balik lagi.
Nah, tinggal di start, tinggal di running. Jadi ketika di running itu eh, akan, karena saya udah bikin apa resultnya di sini nih, testing ASD. Mungkin kita bisa langsung lihat ya. Ini sebenarnya sama aja ketika kita start atau yang udah saya buatkan di sini. Nah, jadi resultnya itu akan seperti ini. Nah, jadi semua aset yang apa yang menjadi shadow gitu di sini akan terlihat nih. Kayak misalkan ini ada banyak banget subdomain kan. Ada DMS, Open Project, SOC, Teleport, Ticketing dan sebagainya lah. Ini karena kita udah dapet apa targetnya, kemudian ini ada IP-nya juga, ada IP-IP-nya. Nah, ini menjadi target untuk serangan lanjutan nih. Karena kita udah tahu IP-nya, kemudian udah tahu eh, port-portnya juga nih yang ke open ada apa aja. Jadi ini untuk melakukan serangan lanjutannya gitu. Akan menjadi serangan lanjutan. Nah, kemudian, nah ini untuk result yang dari ASD gitu, Attack Surface Discovery. Nah, di sini juga ada fitur report, untuk report. Jadi nah reportnya juga cukup mudah ya, tinggal tinggal klik report, kemudian ini ada complete list vulnerability by host atau enggak detail vulnerabilities by host. Kalau saya biasanya yang complete, ini tinggal langsung generate. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini akan ada apa? Akan ada. Nah, ini resultnya tuh seperti ini. Kalau misalkan kita yang menggunakan yang komplit gitu. Kalau yang komplit itu akan menjadi eh, apa? Resultnya akan menjadi seperti ini. Nih, ini yang akan kita coba di selanjutnya nih. Kita coba pilih dulu, misalkan eh, kita mau nyerang lagi ke subdomain yang mana nih gitu. Misalkan ini akan ada feed, ada toems, ada tiket, ada ticketing, teleport, SOC, ada banyak lah. Oke. Nah, seperti itu untuk yang ASD. Kita lanjut ke yang eh, WAS nih. Kita lanjut ke yang WAS. Nah, WAS di sini ada banyak ya, teman-teman. Ada API, ada web app config audit, ada log4shell ini yang waktu itu ramai banget. Kemudian ada yang web app overview, PCI, scan, SSL, kemudian ada quick scan. Nah, yang saya pakai di sini adalah yang scan karena ini eh, bisa langsung ke apa namanya ke vulnerability-nya seperti itu. Nah, di sini juga cukup banyak untuk apa namanya untuk inputannya. Ini bisa schedule juga, notif, scoop. Nah, ini scoop juga ada cukup banyak. Assessment. Jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa setting juga gitu, bisa konfigur juga di sini maksimal scan-nya itu berapa lama. Terus bisa di schedule juga. Kemudian ada limitnya juga, screen setting, eh, Selenium setting, performance, dan sebagainya gitu. Tapi yang saya akan bahas di sini cukup yang di general aja, karena di general aja ini cukup powerful gitu gitu. Jadi saya nggak sampai ke advanced setting. Di sini cuman di basic. Kemudian di sini juga sama testing, misalkan testing WAS, testing WAS live. Nah, untuk target URL-nya, ini target URL-nya tuh sama seperti yang tadi. Misalkan targetnya, sebenarnya saya udah nyiapin nyiapin satu lab ya. Bentar.
Oh, ini sebentar. Oke. Nah, saya menggunakan Full Lab untuk melakukan testingnya. Jadi tinggal input seperti ini aja, kemudian save. Nah, di sini tinggal di running sama seperti yang tadi. Nanti kita akan melihat resultnya itu seperti ini nih. Karena saya udah bikin juga ya kemarin itu untuk di scan-nya. Nanti akan lihat. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini akan kelihatan tuh ada 11 vulnerable critical. Kemudian high, medium, low, info gitu seperti informasional. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, jadi si WAS ini cukup cukup bagus ya kalau menurut saya, lumayan bagus lah, bagus banget gitu. Karena dia itu bisa nge-identify vulnerability vulnerability yang ada di web aplikasi itu sendiri gitu. Ini ada nah misalkan contoh ada SQL injection ini, severity-nya high. Kenapa dia bisa apa namanya? Dia bisa mengidentifikasi gitu. Nah, di sini juga nih banyak banyak sekali. Ini ada deskripsinya, kemudian ada solusinya, kemudian ada referensinya, dan di sini ada ini plugin detailsnya ya yang dipublish sama si Nessus. Di sini ada risk informasinya, CVSS-nya itu berapa, kenapa bisa jadi high gitu. Kemudian referensi informasinya ada dari ISO, dari NIST, dari CVI-nya, ada dari OWASP API juga gitu. Jadi sangat-sangat kompleks dan sangat bagus gitu kalau menurut saya nih yang WAS. Kenapa? Dia itu bisa ada ini nih, ada pilot gitu, ada pilot yang bisa kita running juga ketika di testing manual. Jadi si Nessus WAS ini sudah ada pilot yang di inputnya. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Nah, dia itu bisa identify karena dari error ini nih. Jadi ketika dari respon errornya si ini kan kita ada lab SQL injection gitu post login. Nah, di sini si eh, apa si WAS itu si Nessus WAS ini dia udah pinter tuh, dia udah pinter, dia ngidentifikasi parameter-parameternya, kemudian dikasih input pilot dan akan menghasilkan error, you have an error in your SQL syntax gitu. Nah, ini tuh adalah satu menandakan bahwa si web atau eh, si sistem itu vulnerable terhadap serangan SQL injection seperti itu. Ini juga ada banyak ya. Kalau di sini kita bisa ngelihat dia requestnya seperti apa. Nah, requestnya itu seperti ini. Jadi dia nginjeknya itu di parameter username. Username, dia nginjeknya di situ. Kemudian dari responnya. Nah, dari responnya ini pasti ada, nah error ini nih. Ada error, you have an error in your SQL syntax. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini itu udah pasti vulnerable SQL injection seperti itu. Jadi si Nessus itu udah bisa ngidentifikasi celah kerentanan dari SQL injection seperti itu. Nah, ini juga banyak selain enggak hanya SQL injection, kemudian ada XSS, ada ini ada CSS injection, kemudian ada missing eh, apa HTTP header gitu. Ini ada juga, ini ada banyak banget. Tapi dari sini itu, nah ini ada banyak juga yang kritikal ya, yang kritikal. Tapi ini verifikasi, perlu verifikasi dalam artian itu nggak bisa kita langsung percaya, oh ini kritikal nih, udah apa ada banyak banget kritikal nih dari hasil scan. Nah itu nggak kita nggak sebagai security analyst gitu, jangan langsung percaya, tapi kita perlu perlu tetap harus ada verifikasinya. Dan ini hanya sekedar tools hanya sekedar untuk membantu bahwa
kerjaan kita semakin mudah gitu dengan tools seperti itu. Nah, di sini juga kan ada report di sini tinggal langsung generate aja, generate report sama seperti yang tadi. Generate. Nah, ini sama ya, hampir sama seperti yang tadi. Ini ada detailsnya, kemudian ada CPSS-nya, ada VRP score-nya, ada CPSS score yang versi 2, ada CPSS yang apa skor yang versi 3. Dan kalau misalkan kita lihat di yang tadi, di sini itu ada CPSS score yang 4 nih. Dia udah pakai juga yang versi 4, tapi di laporan ini belum ada ya, kalau nggak ya di laporan ini belum ada, mungkin belum ditambah sama si Nessusnya. Ini banyak banget. Kita coba ke SQL. Nah, ini ada kita coba ke SQL injection. Ini dia ngasih solusi juga, risk faktornya itu high dilihat dari CPSS. Oh, ini udah ada juga nih yang CPSS skor 4-nya. Kemudian ada deskripsi, solusi, pilot, through-up-nya, output, request sama responnya. Ini ada ini cukup cukup kompleks lah. Ini cukup cukup bagus kalau menurut saya dari segi scanning seperti itu. Nah, mungkin